Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok saya sendiri sebagai moderator dengan teman saya Muhammad Zikril, Farid, Rizal, dan Ryan. Di sini kami akan mempresentasikan perencanaan sistem plumbing, air bersih, dan air limbah rumah tinggal. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Sistem perpipaan terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi distribusi air, limbah, minyak, gas, dan bahan kimia. Di dalam gedung ada yang namanya sistem plumbing, di mana sistem plumbing ini memegang peran penting untuk menjamin pasokan air bersih dan pembuangan air limbah yang efisien, sehingga penggunaan pompa dan gravitasi itu harus dirancang dengan matang agar sistem berfungsi dengan optimal. Next, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini kami mengangkat ada dua permasalahan. Yang pertama adalah perencanaan sistem plumbing pada bangunan gedung 2 lantai. Itu yang meliputi yang pertama, lantai pertama itu ada 2 water closet, 2 wastafel, 2 mesin cuci, 1 shower, 1 roof tank ukuran 1500 liter, 1 pompa air, 1 keran taman. Untuk lantai kedua itu ada 1 water closet, 1 wastafel, 1 bathtub. Dan permasalahan yang kedua adalah alat-alat apa saja yang digunakan saat melakukan instalasi pipa. Selanjutnya kita masuk ke tujuan penulisan. Tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui perencanaan sistem plumbing pada bangunan rumah tinggal dan mengenal alat-alat apa saja yang digunakan saat melakukan instalasi pipa pada praktik plumbing. Nah, untuk metode penulisannya sendiri itu kita menggunakan penulis menggunakan data sekunder yang didapatkan berdasarkan hasil referensi dari jurnal-jurnal yang kami dapatkan. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama adalah sistem plumbing atau sistem perpipaan itu merupakan rangkaian alat yang saling terhubung agar tindakan transportasi fluida itu terhadap peralatan satu ke yang lainnya. Terus yang kedua ada komponen sistem plumbing ya, itu terdiri dari pipa, katup, sambungan, dan aksesoris. Dan yang ketiga ada sistem penyediaan air bersih, di mana penyediaan air bersih ini adalah infrastruktur yang mengolah, mendistribusikan, dan menyediakan air yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Dan yang keempat itu ada sistem pembuangan air limbah, di mana pembuangan air limbah ini adalah infrastruktur yang mengumpulkan, mengangkut, dan mengolah air kotor dari rumah tangga, industri, fasilitas umum sebelum dibuang ke lingkungan. Dan yang terakhir itu ada standar peraturan yang berlaku dalam sistem perencanaan plumbing. Nah, diantaranya itu ada SNI, itu SNI 03 7065 2005 dan SNI 8153 2015. Untuk standar internasionalnya itu biasanya digunakan IPC, International Plumbing Code atau BS. Nah, untuk BS-nya sendiri itu 806 dan BS-nya itu 8568. Baiklah, itu tadi penjelasan dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi penulisan, dan yang terakhir tadi itu ada tinjauan pustaka. Nah, selanjutnya akan jelaskan kembali oleh teman saya Muhammad Zikril tentang konsep perancangan. Selanjutnya saya berikan kepada Muhammad Saya Zikril. lanjut, terima kasih. Jadi, untuk poin selanjutnya akan kami jelaskan itu terkait konsep perancangan. Jadi, pada kesempatan kali ini, bangunan yang menjadi objek studi kasus kami adalah rumah tinggal dengan 2 lantai yang dirancang untuk keluarga besar atau rumah tangga menengah atas dengan fasilitas-fasilitas yang lumayan lengkap, yang terdiri dari beberapa ruang tidur, ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar mandi, laundry room, dan bahkan teras di beberapa sisi. Untuk jumlah penghuninya, kami hitung berdasarkan jumlah kamar. Jadi, bangunan ini terdapat 4 kamar, masing-masing kamar kami plot terdapat 2 orang. Jadi jika di total ada 8 orang total keseluruhan penghuni rumah tetap. Dan untuk penghuni tambahannya itu sebanyak 2 orang yang terdiri dari 1 orang tamu dan 1 orang pembantu. Kemudian untuk perbandingan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, kami menggunakan perbandingan yang biasa digunakan, yaitu 1:1. Jadi di dalam rumah ini terdapat 4 orang perempuan dan 4 orang laki-laki sebagai penghuni tetap. Nah, di sini kami menyediakan gambar rencana arsitektur yang terdiri dari denah lantai 1, kemudian denah lantai 2, dan tampak atas kiri kanan.
bangunan rumah tinggal yang akan kami rancang dengan sistem plumbingnya. Oke, lanjut. Nah, di tugas kami ini, kami menyediakan peta perencanaan sistem plumbing, yaitu tapak di mana bangunan kami ini akan diletakkan. Jadi, bangunan yang akan kami rancang ini, sistem plumbingnya bukan bersumber atau bangunan yang akan dibangun di Palu, tapi kami menggunakan sumber sekunder, yaitu dari beberapa website yang menyediakan dena-dena rumah-rumah. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami memplot rumah ini di kawasan Kota Palu. Saya lupa nama jalannya apa, cuman kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa legenda. Legenda yang pertama itu jaringan air bersih sebagai sumber air bersih kami nanti. Jadi ketika pembangunan atau perencanaan sistem plumbing kami tidak menggunakan sumber bor, tapi menggunakan sumber air yang bersumber dari PDAM, kemudian akan ditampung di sumur bawah tanah, akan dipompa kembali ke tangki atas. Nanti hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Dan untuk sistem pembuangan limbahnya itu, ini bisa teman-teman lihat dengan legenda yang berwarna merah. Jadi sistem pengolahan limbah, air dari buangan, cuci tangan, wastafel, dan lain sebagainya, air mandi, itu langsung kami buang ke saluran. Karena Kota Palu sendiri itu mempunyai sistem pengolahan limbah sendiri. Itu yang kami harapkan bisa masuk ke dalam perencanaan sistem kami. Oke, tolong di next. Nah, sekarang untuk poin selanjutnya kami masuk ke rencana dasar. Yang pertama itu ada penentuan jumlah peralatan plumbing. Nah, ini kan kami sudah mengasumsikan bahwa keluarga ini terdiri dari 8 orang. Kemudian ditambah lagi 2 orang pengguna tambahan, tamu tadi ataupun asisten rumah tangga. Maka jumlah alat sanitasi yang disediakan itu ada beberapa poin. Yang pertama itu kloset duduk. Akan ada 3 kamar mandi yang punya 3 kloset duduk. Kemudian wastafel ada 3, shower ada 1, bak cuci piring ada 1, kemudian mesin cuci ada 2 di lantai 1 dan lantai kedua. Kemudian karena rumah ini memiliki kawasan yang luas, jadi akan disediakan 1 keran taman untuk melakukan pengaliran untuk penyiraman tanaman. Kemudian yang terakhir itu ada keran umum. Nah, bangunan ini itu juga merupakan rumah tinggal yang diestimasikan 8-10 orang penghuni. Jadi sistem plumbing yang kami harapkan dirancang untuk memenuhi beberapa poin. Yang pertama itu menyediakan air bersih dengan tekanan merata ke seluruh peralatan. Kemudian menyalurkan atau membuang limbah domestik secara aman dan higienis. Karena di slide selanjutnya akan ada beberapa analisis mengenai dampak lingkungan, hal tersebut kami tidak harapkan terjadi. Oke, kemudian untuk pemilihan material pipa, di sini ketika kita melakukan perancangan plumbing, kita akan dihadapkan dengan beberapa banyak sekali pilihan. Tergantung bagaimana sistem plumbing yang ingin kita rancang. Jadi kalau kita urutkan ada sekali banyak jenis pipa, cuman dalam perencanaan kali ini kami cenderung menggunakan pipa PVC untuk air bersih ataupun pembuangan limbahnya. Kalau jenis-jenis pipa lain itu sudah masuk ke dalam satu paket alat plumbing kami, kayak wastafel. Itu kan ada beberapa pipa yang menggunakan pipa besi. Itu sudah tidak kami hitung di sini, tapi kami hitung dalam satu kesatuan wastafel tadi. Oke, di next. Nah, ini masih masuk dalam rencana dasar. Jadi di sini kami menentukan unit beban alat bersih atau UBAB untuk septic tank. Jadi selain UBAB ini di dalam laporan kami terdapat UBAB yang lebih rinci. Jadi beban-beban atau UBAB setiap peralatan-peralatan tadi, wastafel, shower dan lain sebagainya itu ada UBAB tersendirinya. Cuman dalam presentasi kami lebih merincikan untuk UBAB yang kami rancang di bagian septic tank-nya.
Nah, di sini kami mengetahui beberapa data seperti waktu detensi, kemudian banyak lumpur. Ini kami dapat berdasarkan dari SNI. Jadi diperkirakan per orang itu akan memproduksi sekitar 30 liter orang per hari. Kemudian ada periode pengurasan septic tank itu kami rencanakan akan diambil selama 3 tahun. Kemudian debit air limbah untuk tiap orang itu 20 liter orang per hari. Dan seperti direncanakan di awal bahwa akan ada 10 orang yang akan menjadi jumlah pemakai. Oke, tolong diperkecil. Nah, ini ada beberapa poin yang kami hitung di sini, seperti volume air tangki, kemudian volume lumpur, kapasitas tangki selama periode 3 tahun. Nah, untuk volume air tangki itu kami dapatkan hasil perhitungan itu 0,4 meter kubik. Kemudian untuk volume lumpurnya itu 0,9 meter kubik. Dan untuk kapasitas tangki yang kami rencanakan selama periode 3 tahun yang dapat menampung keseluruhan tinja itu mencapai 1,3 meter kubik. Jadi ini kami coba bulatkan. Jadi T yang kami ambil itu adalah 1,5. Nah, selanjutnya kami akan mencoba memperhitungkan dimensi dari septic tank-nya. Jadi kami asumsikan ada 1,5 meter untuk panjang dengan lebarnya, dan lebarnya itu 1 meter. Jadi ketika kita hitung ulang kita hitung ulang ketinggiannya dengan rumus panjang dibagi panjang kali lebar itu didapatkan 1 meter. Jadi untuk dimensi septic tank yang kami dapatkan itu untuk panjangnya 1,5 meter, lebarnya 1 meter, dan ketinggiannya 1 meter. Oke. Terus, nah di sini kami adakan perhitungan lebih lanjut. Ya. Ya. Share screen-nya tadi mana Putih? Oke. Jadi kami adakan perhitungan lebih lanjut, yaitu ruang ambang bebas panjang dikali lebar dengan dikali freeboard-nya. Freeboard itu tempat antara yang tidak bisa diisi air. Jadi di sini kami mengasumsikan bahwa freeboard yang harus septic tank kami miliki itu adalah 0,3 meter. Jadi hasil perhitungannya ruang ambang batas itu mencapai 0,45 meter kubik. Nah, untuk volume tangki selama 3 tahun, jadi setelah beberapa hasil tadi, volume ruang basah, terus volume ruang lumpur, dan volume ruang ambang batas kami jumlahkan semua, kami mendapatkan hasil 1,75 meter kubik per second. Nah, untuk desain septic tank-nya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Namun untuk septic tank yang kami digunakan dalam perencanaan kami itu bukan septic tank terbuat dari beton, melainkan septic tank yang merupakan paket khusus. Oke, tolong dilanjut. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan, Farid. Oke, baik. Terima kasih, Kak Zikril. Jadi saya izin melanjutkan terkait dengan penjelasan terkait dengan diagram sistem. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada terkait dengan diagram sistem penyediaan air minum dan juga diagram sistem penyaluran air limbah. Nah, diagram sistem penyediaan air minum ini menjelaskan terkait dengan alur penyediaan air bersih dari sumber hingga titik penggunaan. Yang mana ini diawali dari katu utama sebagai kontrol aliran air, kemudian masuk ke bangunan, dan dilanjutkan ke water meter. Nah, di mana pada water meter ini nanti akan dilakukan
terkait dengan mengukur terkait dengan konsumsi air. Setelah dari itu, air mengalir melalui katup stop yang berfungsi sebagai isolasi darurat. Kemudian masuk ke ground tank atau tandon bawah, yang mana dari sana air dipompa menggunakan pompa booster ke arah pressure tank untuk menjaga tekanan stabil. Kemudian disalurkan ke header distribusi yang menyuplai air ke dapur, kamar mandi, dan juga ruang cuci. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada terkait dengan diagram sistem penyaluran air limbah. Nah, diagram sistem penyaluran air limbah ini, dia ini terkait dengan semua limbah akan dialirkan melalui pipa limbah domestik, yang mana kemudian akan dialirkan ke pipa pembuangan utama rumah, lalu melalui bak kontrol sebagai monitoring aliran. Kemudian dari sini limbah akan diteruskan ke septic tank, dan grey water bisa difilter terlebih dahulu melalui grease trap. Mungkin terkait dengan diagram sistem dari penyediaan air minum dan juga penyaluran air limbah, mungkin seperti itu. Mungkin bisa kita lanjut. Oke, baik. Jadi di sini sudah ada terkait dengan gambar teknis. Nah, tadi kan juga sudah sempat dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya bahwa rumah yang kita rencanakan pada instalasi sistem plumbing ini yaitu adalah rumah untuk keluarga besar, yang mana rumah ini memiliki 2 tingkat. Nah, ini untuk denah lantai satunya bisa dilihat bahwa di sini terdapat beberapa ruangan seperti misalnya kitchen, dining room, living room, kamar mandi, dan juga laundry room. Yang mana untuk mungkin yang akan saya bahas di sini terkait dengan aksesoris plumbingnya, aksesoris terkait dengan aksesoris terkait dengan plumbingnya. Seperti misalnya di lantai satu ini terdapat 2 WC, wastafel terdapat 3, mesin cuci ada 1, kemudian ada shower 1. Nah, untuk dia punya penyaluran air bersih, ini seperti yang juga tadi sudah sempat dibahas oleh rekan saya sebelumnya, bahwa dia ini kita menggunakan air PDAM yang akan ditampung di groundwater tank, kemudian akan dialirkan ke roof tank, kemudian akan didistribusikan ke tiap-tiap masing aksesoris tadi yang sudah saya sebutkan, seperti misalnya WC, wastafel, mesin cuci, shower, dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan pembuangan air limbahnya, di sini kita gambar dengan menggunakan warna merah, yang mana seperti yang juga saya jelaskan tadi di diagram alir, bahwa nanti dia akan berakhir ke septic tank. Mungkin terkait dengan instalasi plumbing di lantai 1 seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut. Oke, baik. Jadi kita di sini sudah ada di lantai 2 dari rumah ini. Masih sama seperti sebelumnya bahwa sumber airnya berasal dari roof tank yang didistribusikan ke tiap masing-masing aksesoris. Kalau di lantai 2 sendiri dia ada terdapat 1 WC, 1 wastafel, dan juga 1 bathtub. Kemudian untuk dia punya penyaluran air limbah masih sama seperti tadi, dia akan dialirkan ke septic tank. Mungkin bisa kita lanjut. Nah, tadi 2 denah sebelumnya itu kan merupakan tampak atas. Mungkin untuk lebih mempermudah dalam melihat gambaran lah terkait dengan rumah tinggal ini, bisa kita lihat dari tampak samping ini. Dari seperti yang juga sudah saya bilang tadi, dari air PDAM disimpan di groundwater tank, kemudian akan menggunakan pompa yang akan dipompa ke roof tank atau tangki atas. Kemudian nanti akan disalurkan atau didistribusikan ke tiap-tiap aksesoris plumbing, dan nantinya akan berakhir di septic tank yang berwarna merah itu. Yang seperti itu terkait dengan gambar teknis dari rumah tinggal yang kami rencanakan terkait dengan instalasi plumbingnya. Mungkin bisa kita lanjut. Baik, ya, kita masuk di analisis dan pembahasan terkait dengan kebutuhan air dan juga dimensi pipanya. Yang pertama terkait dengan pemakaian air. Nah, tadi juga sudah sempat disinggung dengan rekan saya sebelumnya bahwa rumah yang kami
desain ini diestimasikan total ada sekitaran 8 sampai dengan 10 orang penghuni. Nah, dari yang kita ketahui itu, tentunya kita bisa dapat menghitung terkait dengan kebutuhan air dalam sehari yang dibutuhkan di rumah tersebut. Nah, berdasarkan SNI, diketahui bahwa total kebutuhan per orang per hari itu yaitu adalah 120 liter. Nah, dikalikan dengan 10 orang, maka akan menghasilkan total pemakaian air atau kebutuhan sehari di rumah tersebut yaitu adalah 1.200 liter atau 1,2 meter kubik. Kemudian terkait dengan pemakaian air rata-rata. Nah, ini juga bisa kita dari hasil perhitungan kita dapatkan bahwa hasilnya itu adalah 1,3 meter kubik dan pada pemakaian air pada jam puncak yaitu adalah 1,8 meter kubik. Kemudian terkait dengan penentuan dimensi pipa untuk distribusi berdasarkan kecepatan aliran air yaitu sebagai berikut. Nah, terkait dengan dimensi pipa ini, kami menghitungnya dengan menggunakan rumus debit aliran, yang mana Q sama dengan V dikali A. V berarti kecepatan dan juga A berarti luas penampang. Nah, dari rumus tersebut, dan kita ketahui juga bahwa kecepatan minimum yaitu 0,9 meter per second sesuai standar, yang mana hasilnya yaitu diameter pipa minimum untuk distribusi utama yaitu adalah sekitaran 0,002973 meter atau 29,7 mm yang dibulatkan menjadi pipa 1 inci atau 3/4 inci sesuai dengan produk yang ada di pasaran. Mungkin terkait dengan penentuan dimensi pipa dan juga terkait dengan perhitungan mengenai pemakaian air dalam sehari di rumah tersebut mungkin seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Nah, untuk kapasitas groundwater tank dan roof tank pada perancangan kami, nah, untuk nilai volume tangki bawah itu yang kami dapatkan sebesar 1,44 meter persegi. Nah, untuk nilai volume tangki atas dan nilai KIH itu sebesar 0,18 meter persegi per jam. Nah, untuk nilai KIH per max sebesar 0,36 meter persegi per jam. Nah, untuk nilai KM kurang max sebesar 1,08 meter pangkat 3 per jam. Nah, dan untuk nilai FRT itu sebesar 0,86 meter pangkat 3. Nah, untuk daya pompa pada perancangan kami itu, kami untuk nilai massa jenis air itu sama dengan 1000 kg meter pangkat 3. Dan untuk nilai gravitasi sama dengan 9,8 menit per sekon. Dan untuk debit alirannya sama dengan 1,2 meter persegi per hari. Kemudian dikonversi ke meter pangkat 3 per detik. Itu sebesar 0,000138. Nah, untuk nilai elevasi inlet sebesar 0 meter. Dan untuk yang T2 sama dengan 7 meter. Dan untuk diameter pipa sama dengan 0,002973 meter. Nah, untuk koefisien head loss minor sama dengan 0,06 dan konstanta untuk pipa 130. Nah, pada daya pompa perancangan kami ini, kami
menggunakan rumus H pompa sama dengan Z1 kali Z2 tambah V1 pangkat 2 per 2G kurang V2 pangkat 2 per 2G tambah V1 per PG kurang P2 sama dengan PG tambah H-losses sama dengan delta Z tambah delta P per PG tambah delta V2 per 2G tambah H losses. Nah, untuk menentukan luas penampang dan V2, A2 sama dengan 0,0000693 meter pangkat 2. Nah, untuk nilai V2 itu sendiri sama dengan 2,002 menit per sekon. Nah, untuk menghitung nilai delta 2 sama dengan 7 meter. Nah, baik kita lanjut pada menghitung delta P per PG. P1 dengan nilai sebesar 10,32 dan P2 sebesar 7,02 meter dan delta P per PG sama dengan min 3,3 meter. Nah, untuk menghitung delta V2 per 2G itu nilai rata-rata sebesar 0,24. Nah, untuk menghitung total heat pompa, H pompa sama dengan 7 kurang 3,3 tambah 0,204 tambah 2 dan nilai yang didapatkan sebesar 5,509 meter. Nah, untuk nilai P itu sendiri sebesar 0,750 kW. Baik, kita lanjut pada sistem pembuangan. Nah, pada jenis Ya, oke, baik, kita lanjut di sini analisis dan pembahasan sistem pembuangan. Di sini kami membagi jenis air limbah menjadi dua. Yang pertama itu ada grey water atau air limbah ringan yang berasal dari wastafel shower dan mesin cuci. Limbah ini mengandung sabun, minyak ringan, dan deterjen. Dan yang kedua di sini ada black water atau limbah berat yang berasal dari WC atau toilet. Limbah ini mengandung feses, urin, dan bakteri patogen tinggi. Untuk menangani limbah-limbah ini digunakan berbagai komponen. Yang pertama itu ada pipa air limbah yang menyalurkan grey water dan black water ke sistem pengolahan. Dan yang kedua ada ventilasi. Ini untuk mencegah tekanan berlebih dan bau gas limbah. Dan yang ketiga ada di sini ada septic tank untuk mengolah limbah domestik sebelum dibuang ke tanah. Dan yang keempat ada saluran resapan drainase. Untuk meneruskan air ke dalam tanah. Dan yang terakhir ada grease trap.
ini dia berfungsi menyaring lemak dari limbah dapur, dan juga di sini ada masalah yang sering muncul, misalnya kayak pipa tersumbat karena sampah dan lemak. Solusinya gunakan grass trap. Septic meluber, solusinya itu perencanaan ukuran dan jadwal sedot 2-3 tahun. Dan yang di sini ada pencemaran air tanah. Ini solusinya itu gunakan septic tank kedap air, jaga jarak minimal 10 meter dari sumur. Di sini ada, dari sisi teknisnya ada kemiringan, gimana ini? Di sini ada dari sisi teknisnya kemiringan pipa harus minimal 1 atau 2% untuk aliran gravitasi optimal. Dan yang kedua, di sini ada diameter pipa disesuaikan, misalnya kayak 10 mm untuk WC atau 50 sampai 75 mm untuk wastafel dan shower. Dan yang ketiga, di sini ada material pipa seperti PVC atau cast iron atau HDPE sesuai kebutuhan dan lokasi. Mungkin kita lanjut saja di slide berikutnya. Nah, di sini ada sistem plumbing, memiliki peran penting dalam manajemen air bersih dan air limbah pada bangunan. Tanpa perencanaan dan pengelolaan yang baik, sistem ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran tanah, air tanah, udara, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap potensi dampak yang muncul serta strategi mitigasi. Di sini ada berikut ini ada komponen yang terdampak, potensi dampaknya dan penyebabnya. Di sini yang pertama ada air tanah. Ini bisa tercemar secara biologis dan kimia karena kebocoran tangki septic tank atau saluran resapan itu dekat dengan sumur air bersih. Di sini yang kedua ada udara. Potensi dampak negatifnya itu dia bau tidak sedap, gas beracun, H2S di tanah. Ini akibatnya sistem ventilasi limbah yang buruk. Di sini yang ketiga ada air permukaan. Ini dia potensi dampaknya bisa terjadi erosi, banjir, atau pencemaran. Ini karena drainase air hujan yang tidak terkontrol. Dan yang keempat ini ada tanah. Di sini dia potensi dampak negatifnya itu penurunan kualitas tanah, dan penyebabnya itu resapan limbah domestik tidak terolah. Di sini yang kelima ada kesehatan masyarakat. Potensi dampak negatifnya itu penyakit berbasis air seperti diare atau kolera, dan penyebabnya itu kontaminasi air bersih, genangan air limbah. Dan yang terakhir di sini ada estetika lingkungan. Nah, dampak negatifnya ini lingkungan, kumuh dan bau.
dan penyebabnya itu karena limbah terbuka dan saluran yang rusak. Maka di sini ada kita masuk di analisis pembahasan dan rencana anggaran biaya. Di sini ada jenis pengeluarannya ada 18. Mungkin bisa dibaca semua itu. Bisa dilihat. Mungkin saya bacakan saja jenis pengeluarannya semuanya itu. Yang pertama ada pekerjaan persiapan, dan yang kedua water closet, ketiga wastafel, keempat mesin cuci, 5 shower, 6 keran taman, 7 bathtub, 8 ada pompa air yang 0,75 kW, 9 rooftop 1.500 liter, 10 pipa 1 inch, 11 pipa 14 inch, dan apa nih? 11 pipa 3/4 inch, 12 sambungan L, di sini 13 sambungan T air bersih, dan 14 pipa 15 sambungan. Mungkin Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Jadi mungkin untuk kesimpulannya, tolong di slide sebelumnya moderator. Ya. Slide RAB tadi ya. Jadi untuk menarik kesimpulan, RAB ini adalah kesimpulan terakhir dari hasil desain kami. Jadi untuk rumah 2 lantai yang akan kami desain, itu akan ada beberapa aksesoris plumbing yang akan kami gunakan. Contohnya tadi water closet, wastafel, mesin cuci, shower, keran taman, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam perencanaannya, tadi sudah kami coba hitung dimensi pipanya berapa, sekitar 0,00 sekian. Jika dikonversi ke dalam satuan inci atau pipa yang biasa dijual itu, kami gunakan 1 inci. Dan ada juga pipa lainnya 3/4 inci. Untuk pengaliran dari groundwater tank ke roof tank. Dan kesimpulan selanjutnya itu untuk perencanaan sistem plumbing kami, tadi sudah dihitung daya pompanya berapa, kami dapat sekitar 0,75 kW. Jadi kalau kita lihat di pasaran, pompa dengan daya tersebut sudah tersedia. Oke, kemudian mungkin kesimpulan di akhir, dari tugas ini kami mendapat banyak sekali pelajaran-pelajaran terkait bagaimana merancang sistem plumbing dari segi persiapan, perencanaan, menggambar desainnya, dan sampai di kesimpulan akhir untuk menganalisis apa saja mungkin dampak-dampak lingkungan yang akan terjadi sesuai dengan bidang keilmuan kami dan bagaimana pencegahannya. Mungkin itu saja kesimpulan dari presentasi kami. Saya kembalikan ulang ke Saudari Putri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Itu tadi presentasi dari kelompok 5 tentang perencanaan sistem plumbing. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.